tambah muda sah. Iya, karena di antara anak-anak muda tuh, kalau main ke kan sutua ke beta juga. Ini rata-rata umur berapa tahun ini? 20, 30, 17 juga ada ya. Kalau yang tua dong jangan gila muda ya. Memang kalau orang tua duduk dengan anak muda pasti tambah muda. Tapi kalau anak muda duduk dengan orang tua tambah tua. Ya, itu bedanya di situ. Kenapa? Kalau duduk dengan orang tua itu cerita masa lalu. Oh dulu opa begini, begini, dulu semua. Ya toh? Tapi kalau duduk dengan anak muda cerita tentang masa depan. Karena itu kalau orang tua yang mati itu kubur masa lalu. Tapi kalau anak muda yang mati kubur masa depan. Ya, apalagi orang tua yang kurang gaul, dia beta. Ya. Banyak orang tua yang dia pun HP masih apa namanya itu, HP center. Dan kita mau ganti dia sudah mau, dia bilang itu saya punya, tidak boleh ganti-ganti. Ya. Di bapak saya itu saya mau beli ganti yang agak bagus, dia bilang tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena memang dong susah mengikuti perkembangan zaman. Hari ini tema yang dikasih ke saya itu dampak sosial media, ya, sosmed bagi generasi muda gereja, ya. Biasanya kalau khotbah itu ada dua model khotbah. Yang pertama itu khotbah tekstual, ayat Alkitab dibaca, kemudian pendeta mulai menguraikan ayat itu. Model khotbah yang kedua itu adalah khotbah tematik. Jadi kita titik berangkatnya dari tema, pasti ambil dari Alkitab, ya. Tapi sambil jalan kita baca Alkitab, ya. Jadi karena itu saya tidak baca duluan Alkitab baru renungan, tapi saya jalan sambil kita baca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersama anak-anak muda ada di hadapan-Mu. Kami ingin menggali kebenaran firman-Mu terkait dengan sosial media yang begitu merajalela dalam kehidupan mereka. Kami akan memahami dari sisi Alkitab, karena itu Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami renungkan, kami pahami pada saat ini, betul-betul kami pahami dan kami lakukan, wujudkan dalam kehidupan kami. Jauhkan segala hal yang ingin mengganggu kami kecuali kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sosial media, ya, dampaknya bagi generasi muda, ya, generasi muda gereja, ya. Di sini ada yang tidak punya HP Android, jujur saja. Ya, semua ada? Ada? Jangan malu mengatakan, nanti saya belikan. Ada yang tidak punya sosial media? Maaf, ada yang tidak punya HP Android? Ada semua ya. Dalam keyakinan itu saya yakin ada semua. Apa itu media sosial? Ini saya bikin dia punya pengertian. Media sosial itu media yang memberikan fasilitas layanan jaringan, ya, fasilitas layanan jaringan secara online. Ya, kalau HP center itu offline. Itu dia offline sampai habis masa kadaluarsa. Ya, tuh. Jadi media yang memberikan fasilitas layanan jaringan online yang dapat menghubungkan orang dengan individu maupun dengan kelompok. Ya. Makanya sekarang muncul WA group. Ya toh. Ada yang kelompok minum mabuk, dompung WA sendiri. Ya toh. Yang kelompok bagosip, dompung WA sendiri. Ya. Yang kelompok pendiam,
dong pun WA sendiri. Jadi dong hanya diam saja. Ya. Kelompok musik, dong punya grup media sosial sendiri. Ya. Jadi eh, grup media online, media sosial itu dibentuk berdasarkan kepentingan bersama. Ya. Jadi kalau ada grup pentua, ada grup diaken. Jadi kalau non pentua tidak boleh masuk situ. Ya, toh. Kalau tidak diaken tidak boleh masuk situ. Ada grup pendeta lagi. Saya tidak tahu ada malaikat penggrup personnya ya. Ya. Kalau dong juga ada HP Android, pasti dong juga ada grup malaikat ya. Kalau Tuhan tidak perlu grup karena dia sendiri. Ya, toh. Dia sendiri. Lanjut. Kenapa disebut media sosial? Ya. Ada yang tahu? Kenapa yang media sosial itu disebut media sosial? Dia menjadi media sosial karena ya saya punya sesuatu, saya masukkan ke FB atau ke WA, dia masuk ke ranah yang lebih luas. Itu yang disebut sosial. Jadi kalau dia hanya pergi di satu teman, itu belum sosial. Sosial itu artinya banyak orang. Ya kan? Saya mengupload, saya punya kata-kata di dalamnya, kemudian dapat dibaca oleh banyak orang. Nah, itu that is media sosial. Itu media sosial. Jadi kalau saya antar pribadi, ya itu belum menjadi sosial, ya sosial. Nah, banyak kita yang punya FB, ya. Saya punya FB ini 3 minggu sekali baru saya masukkan. Kalau Ibu Ellen dia setiap minggu, ya, setiap minggu. Ya. Ada yang tiap hari, dia makan juga foto, nasinya juga dia foto, ya. Yang belum saya dapat itu yang dia di kamar mandi di foto, itu belum saya dapat, ya. Belum saya dapat. Atau dia di toilet lalu dia dia foto, halo aku di sini yang katakan amin, ya begitu ya. Ya tidak ya. Oke, ya. Jadi media sosial itu ketika sesuatu yang menjadi keinginan saya upload ke FB dan itu menjadi akses, dapat diakses oleh banyak orang, ya diakses oleh publik, itu ya, itu namanya medsos. Lanjut. Ini ada banyak, tadi malam saya, yang paling banyak menggunakan media sosial itu kalau kita macam-macam, ada Facebook, ada LinkedIn, ada Twitter, ya. Facebook itu yang paling banyak penggunanya, 750 juta di dunia. Bahkan terakhir yang saya baca sekitar hampir 1 M sekarang. Bukan uang ya, bukan 1 M rupiah, tapi hampir 1 M manusia yang menggunakan Facebook, ya, Facebook. Dan bukan berarti bahwa ketika saudara mengupload sesuatu di Facebook lalu dibaca oleh 750 juta orang ini, tidak. Hanya teman-temanmu, ya, yang bisa membaca, ya, informasi yang kita sampaikan. Ada lagi yang dia upload habis, dia hanya yang baca itu yang betul-betul dia pilih begitu. Tidak semua orang bisa membaca itu. Lalu urutan kedua itu ada di Twitter, ya. Twitter itu urutan nomor 2, ya. Presiden Donald Trump itu juga pakai Twitter, ya. Kalau saya hanya baca saja, tapi tidak pernah pakai, hanya baca saja. Baca Haikal Hasan, baca Mahfud MD omong apa itu saya hanya baca saja, tapi jarang saya pakai, ya. Jadi yang tertinggi itu Facebook. Sekarang yang antri yang saya belum konfirmasi di saya punya itu sekitar 920. Jadi saya bilang ini mau konfirmasi, mau kosong tahu yang siapa dia, ya, siapa orangnya dan dari mana, karena ada yang cowok gatal juga, ya. Maksud cowok gatal ini kita konfirmasi habis dia ganggu kita ini sampai habis-habisan. Dia bilang lu kira beta ini cowok apa?
So apaan gitu ya. Ada ibu-ibu yang begitu saya konfirmasi dia ganggu beta langsung kasih tunjuk foto pendeta. Dia stop sampai sekarang ya. Sampai sekarang dia tidak apa. Dan dong ganggu-ganggu kita itu biasa jam 12 ke atas. Saya biasa tidur jam paling lat itu paling cepat itu jam 1. Ya, paling cepat. Ya. Jam 1 itu maksudnya masih duduk susun khotbah sambil lihat berita di medsos, di Google dan sebagainya. Nah, ada juga yang janda-janda kembang. Yang ganggu. Jadi dalam situasi seperti saya bikin saja foto pendetanya, saya bilang, saya ini pendeta loh, begitu. Tapi dia bilang pendeta juga tidak apa-apa sesekali. Saya bilang enak aja loh. Tapi memang kalau dasar subagatal dia akan ganggu kita terus ya. Nah, lanjut. Ya, ini manfaatnya. Ada sisi positif. Ya harus diaminkan, harus diakui bahwa ada begitu banyak sisi positif dari media sosial yang kita gunakan. Misalnya, sebagai sarana diskusi dengan jangkauan yang luas. Ya. Bisa misalnya lewat Zoom. Ya. Itu kita bisa diskusi ya tentang sebuah topik ya, atau juga dengan dalam bentuk grup ya. Hari itu kita mau diskusi apa, kita bentuk satu grup sendiri, saling diskusi. Tapi kalau Zoom kan saling pandang ya, bisa saling tahu. Dan mudah media untuk bertukar informasi dengan cepat. Karena hitungannya 3 detik dia sudah sampai. Ya, 3 detik. Ya, kecuali lelet dia punya signal, jaringan. Tapi kalau dia tidak, maka dia 3 detik sudah sampai di Amerika, sudah sampai di seluruh dunia. Ya, itu kecepatannya. Sekarang kita sudah di 4G ya. Ya, 4G. Kalau 4G tahu 4G. Ya. Dan kemarin saya dengar bahwa kita Indonesia sudah 5G. Dan itu baru di Jabodetabek ya. Jadi HP-nya juga akan dibuat supaya bisa menyesuaikan dengan 5G. Ada yang masih pakai 3G kok. Kalau masih ada kasihan dulu. Masih ada. Hari gini masih ada. Gitu ya. Tapi mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi kita sudah 5G. Ya, 5G. Dan karena itu kita harus siap ya, siap dengan itu. Kita kecepatan jaringan kita urutan nomor 3 di ASEAN. Jadi kita masih di bawah Malaysia, Singapura. Ya, kita masih di bawah. Jadi kalau 5G masuk lagi kita akan lebih cepat lagi ya. Sebagai sarana hiburan ya, saya punya nonton di YouTube itu yang perang-perang. Ya, dong perang di Papua, saya suka nonton itu ya. Buka YouTube, kadang mamtua bangun, kok belum tidur, ini apa sini beta bilang begitu. Ya. Jadi bisa kita dapat hiburan di situ. Kotong lagi mumet, kotong lagi stres. Begitu kita buka di YouTube film Korea, drama Korea, ya itu drama terakhir itu sinetron yang di apa itu yang siapa Kando ini. Bukan Manopo. Siapa? Itu ada ibu-ibu yang karena ada di pesta dia tidak bisa sempat buka TV, dia nonton di media sosial. Saya dalam hati, terlalu apa ini film ini apa? Atau sinetron Ikatan Cinta sampai kotong ada pesta juga dia masih nonton ame. Ya, jadi kadang berganggu, bukan ini kakak jangan nonton. Dia bilang, tunggu ini ada seru. Jadi kadang nonton makan karena nonton Ikatan Cinta. Tapi tidak saja bisa diakses lewat televisi, tapi bisa juga lewat media sosial.
mempererat pertemanan, ya, mempererat pertemanan. Kemudian menjalin silaturahmi, ya, dengan teman yang sudah lama. Kemarin saya WA group, kami Zoom, teman-teman GMKI Jogja angkatan 90-an. Waduh, saya lihat ada yang su tua, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi mau omong justru enak toh, tapi paling tidak oh dia toh masih hidup begitu. Ya. Jadi kita bisa kembali membangun silaturahmi, ya, keakraban setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Kemudian mengisi waktu luang, ya, mengisi waktu luang, bukan menguasai waktu, mengisi waktu luang. Jadi pas kita ada waktu luang, duduk main game online, ada yang game online sampai pagi. Terakhir saya dengar judi online, ada juga ya. Terakhir ada ibu-ibu dong di Soe, ibu-ibu, ada orang-orang di Soe sudah mulai big group yang pesan-pesan nona dong itu. Mucikari di Soe. Ya, tiba-tiba pikir-pikir Soe justru ada itu ya, kalau mau pesan lewat dia, nanti dia akan kasih tahu bahwa mau yang ke mana, yang pendek kok, yang tinggi kok, yang ke fiber kok, yang ke apa terserah. Ya ada. Nah saya berharap bahwa pemuda tidak begitu ya, tidak masuk dalam grup itu. Juga menjadi media penambah wawasan. Saya biasa baca berita-berita online karena cepat ya, bisa update ya berita-berita online. Istri saya itu dia suka yang itu Nova, majalah Nova. Saya dalam hati Nova isi apa? Tapi terakhir saya dapat juga, jadi saya kirim lagi ke ibu-ibu yang butuh lah ya, termasuk Maina, Ellen. Saya kirim, saya bagikan. Kok saya mau baca juga baca apa di dalam ya? Ya. Lalu ada Kompas juga, Kompas digital itu juga ada semua. Ya. Jadi semakin kita punya media sosial itu wawasan kita tentang dunia, Indonesia, TTS dan segala hal itu bisa kita akses, kita bisa bertambah, ya wawasan kita bertambah luas. Lalu media menjadi tempat pembelajaran online. Ya kemarin saya butuh materi tentang out of the box. Saya minta ke teman, dia kirim dalam tempo sampai ya 10 detik sudah dikirim. Jadi cepat sekali ya, cepat sekali. Kita bisa dapat bahan kuliah, ya bisa dikirim lewat media-media online, bisa melakukan Zoom dan sebagainya. Lanjut. Ini dampak negatifnya, ya. Ini ada bahasa Inggris ya. Kecanduan. Dia kecanduan dengan medsos. Jadi begini, kecanduan itu begini. Mau makan ingat medsos, mau tidur ingat medsos, mau duduk ingat medsos, mau jalan ingat medsos. Jadi yang dia tidak lupa dalam hidup, HP. Biar dia kabur model apapun, dia tidak akan lupa dia pun HP. Saya di rumah saya pun HP di samping, ya tempat tidur. Mam tua bakalai saya berkomak pun juga di sebelah itu. Jadi dia kayak semacam istri tambahan. Istri tambahan. Memang dia tidak bisa tambahan karena tidak bisa dipeluk. Ya. Tapi kalau yang istri sesungguhnya beda. Ada yang sampai kecanduan sampai pagi. Ya. Dia tidak bisa tidur hanya untuk mengakses media-media sosial itu. Ya, adakah yang seperti itu di sini? Banyak ya. Malam domete, bangun pagi mau pisah sekolah mengantuk. Ya, begitu. Dan kalau itu yang terjadi, dia kecanduan akan berakibat banyak. Ya, kesehatannya ya tidak terjamin. Ya, dia pun tensi biasanya normal karena kecanduan, dia pun tensi darah turun terus lama-lama mati. Dead.
Ada yang apa namanya menghabiskan di sekolah, orang lagi belajar pun dia akses itu. Ya, dia bilang, ih, kalau bete yang guru, betul isan dia ini nanti dia begitu. Ya. Orang ada muka mengajar di muka dia pun HP, ya, dia pun HP. Di gereja juga begitu. Ya. Kalau ada muka, saya belum dapat. Kalau saya dapat, saya togor langsung. Ya. Lu pun HP terlalu hebat apa dibanding bet pemuka. Oh, yang khotbah di depan rambut putih, ganteng. Yeah. Begitu. Puji diri sendiri, siapa mau puji lain selain saya, istri saya? Harus percaya diri. Kan yang puji saya itu hanya saya dan istri saya. Selain itu, udah bilang sutua. Nah. Kemudian, lupa waktu belajar, lupa waktu makan, lupa waktu tidur, lupa waktu ibadah, banyak hal. Ya, banyak hal. Ya, banyak hal. Kemudian bisa terangkap dalam kejahatan internet. Ya, sekarang bobol orang pun rekening itu cukup lewat internet. Saya kasih tahu Bank NTT, bet uang susediki, bosong kas hilang, bet akan jual ini Bank NTT, ini bet kasih tahu bosong. Ya kan butuh uang sedikit. Terus kalau dia bobol dan hilang, dia miskin. Bet bilang bet akan jual itu Bank NTT kalau bosong kas hilang bet uang. Susediki lah habis lah, kan gitu. Artinya sistem pertahanan bank secara digital itu harus diperkuat, di-upgrade. Kalau tidak bobol, adik nona saya itu habis 8 juta dalam tempo 1 jam. Dia datang menangis, saya bilang, kau tuh mau bikin ke mana? Mau berdoa, Tuhan cari, Tuhan yang cari. Tahu cari di mana, beju son tahu. Tapi uang hilang. 8 juta. Pada ini uang ini untuk anak pun sekolah. Saya dalam hati hanya Tuhan yang tahu. Tapi kejahatan internet itu sudah begitu. Ya sudah begitu. Lalu apa namanya? Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Ya, kok ada duduk badeka di rumah ini. Bapak duduk sendiri, mama duduk sendiri, anak duduk sendiri, pembantu duduk sendiri. Ya. Masing-masing di sudutnya. Ya. Jadi kalau kalau di rumah kami omong, Pak nanti besok ke sini kok. Hanya sah. Karena ada asik dengan internet. Nah, lanjut. Sana, kembali dulu. Apa itu yang kehidupan sosial? Tergantikannya kehidupan sosial. Ya, jadi kebersamaan itu jadi hilang. Ya, kita biasa duduk bercerita bersama, terakhir itu tidak terjadi lagi ya. Tidak terjadi. Kalau mau cerita bersama itu duduk dengan yang HP center dong. Itu cerita nanti asik. Ya. Semakin lama semakin asik. Tapi kalau cerita dengan yang punya HP semakin lama semakin menyebalkan, menjengkelkan karena mengganggu konsentrasi. Ya. Kemudian tersebarnya data-data penting yang tidak semestinya. Kemarin WA, ya WA itu kan mau apa namanya, mau kita harus diminta persetujuan untuk kita pun data-data bisa dibaca oleh Facebook. Begitu banyak protes, kemudian ada yang bikin mulai pindah ke Telegram, ya apa namanya, Signal, ya. Jadi kemarin saya hampir tidak setuju dengan WA, tapi terakhir saya harus setujui karena tidak ada pilihan lain. Telegram, orang non pakai Telegram, tulis, son ada yang balas. Jadi bilang pasti betul. Padahal beta lihat ini ada banyak yang sudah mulai download itu Telegram. Tapi saya muku Telegram tidak ada yang balas. Saya bilang daripada saya yang capek, kita gabung ke WA sah. Ya apapun yang terjadilah. Begitu. Pornografi. Ya, ini anak-anak muda, saya kasih tahu. Ya. Kerusakan moral
anak-anak muda terjadi mulai dari internet, pornografi. Banyak anak-anak muda yang kemudian hamil muda karena itu. Semakin ditonton pasti semakin asik dan mau dicoba. Dan terakhirnya adalah hamil atau menghamili anak orang. Kemarin saya baca di mana itu, ada satu anak yang begitu dia ditangkap, di dalam HP dia itu penuh dengan foto-foto porno. Mulai dari Amerika sampai di Soe. Semua ada, mulai dari hidung mancung sampai pesek. Itu ada sih. Mulai dari yang kulit kuning, kulit putih, kulit hitam, coklat, semua ada di situ. Ya. Kemudian pemanfaatan untuk kegiatan negatif, ya, memaki di medsos. Ada saya tadi pagi saya baca di Facebook, lu tunggu beda perlu lu pemulu bangka. Itu di Facebook. Saya dalam hati ini orang marah siapa? Dan apa yang dimarahi kita tidak tahu. Tapi kita yang baca ikut jengkel juga. Apalagi sebagai pendeta baca pergi ini jemaat pun Facebook like. Tuhan Allah yang tahu. Lu tunggu beda apa lu mulu bangka. Coba di Facebook. Apa yang terlalu? Mungkin di Pemangga ada orang curi atau permana. Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan. Ya. Dulu kalau sebelum ada medsos ini, kau tempat tetangga ini, woi, basaparia, ya, sore juga ketemu, pagi juga ketemu, pokoknya yang penting cuci habis dulu, ya toh. Habis cuci itu dong sudah kumpul. Sekarang ada ini, cuci habis mampu tidak berkumpul tapi menuju HP. Kehilangan, ya, sosialitas kita, membuat prestasi belajar semakin menurun. Ya. Saya jamin, yang terlalu banyak menggunakan medsos sampai pagi, pasti nilai turun. Coba saya, jangan coba ya, jangan coba. Ya, kalau coba bahaya, jangan, jangan. Lanjut, ini kasus pelarian seorang remaja berumur 14 tahun bernama Merita Novatriana, ya, Novatrianis di Sidoarjo, Surabaya. Dilaporkan hilang diduga dibawa teman yang baru dikenal di Facebook. Apa yang baru kenal di Facebook bernama Ari Power. Jadi dia pun Facebook namanya Jacob, kalau di akte kelahiran Jacob, tapi di Facebook Jack. Atau Jackie. Ya bikin nona-nona muda dong kan pertama nama. Ya toh? Jadi ini siapa ini? Maria ini, Nova, taruh Nova dia pun nama. Pasti suka pertama itu karena dia pun nama Ari Power. Hati-hati dengan nama. Nama belum tentu orangnya baik. Ya. Misalnya namanya apa? Paulus. Belum tentu dia penginjil. Siapa lagi? Ya. Ari Ginting. Ya. Pasti gila dia. Ya tuh misalnya. Jadi nama belum tentu menjamin kualitas moral. Lu setengah mati ikut beta. Beta justru tahu bahwa dia ada syuting. Beta lupa bahwa lu ada syuting. Ya, nama itu belum tentu menjamin kualitas moral seseorang. Karena itu check and recheck. Itu penting.
Ya, kan ada yang mulai bohong-bohong dengan nama supaya kelihatan keren. Ya, kelihatan keren. Lanjut, bagaimana tanggapan gereja terhadap medsos, ya penggunaan media sosial? Sekarang ini muncul namanya Kristen medsos. Ya. Sudah pernah dengar? Namanya Kristen medsos. Ya. Apa itu Kristen medsos? Kristen medsos itu adalah Kristen gaya baru zaman now, ya. Biasanya mereka selalu ya mendasarkan segala sesuatu, segala aktivitas hidupnya dari media sosial. Berdoa juga di FB, ya toh. Ini berdoa, anak Tuhan sembuhkan anak saya. Ini doa di FB. Dulu saya pun nenek itu kalau sakit gosok minyak kelapa urusan dia sembuh. Ibu-ibu sekarang, anak-anak sekarang, kalau anak sakit atau dia sakit, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Di FB lah. Di FB. Tuhan tolong sembuhkan anakmu ini. Amin. Lalu yang di bawah dong like. Amin. 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 Loh, itu yang saya bilang, kalau dia kesembuhannya, maka kesembuhan medsos. Tuhan tolong sembuhkan saya. Lalu yang lain dong. Yang lain amin, yang lain Tuhan tolong. Dong juga ikut berdoa rame-rame di dalam. Nanti kalau sudah sembuh, dia mulai mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena hamba-Mu telah sembuh. Lalu yang haleluya, yang lain. Ya, ya. Komentar, haleluya, haleluya. Ya. Ada lagi yang ulang tahun. Ya, so ada yang ucap selamat, dia mulai bilang HBD to me. Coba. Dan itu terlalu banyak. HBD to me. HBD to me ini happy birthday untukku. Orang sana ucap sendiri, dia ucap sendiri begitu. Lalu yang kita yang lain rame-rame ya toh, rame-rame balas ya, Tuhan memberkati, Tuhan menolong masa depan. Semua omong habis. Kalau saya begini Pak Mama, ulang tahun itu saya ikuti di Facebook. Tapi saya mengucapkan ulang tahun lewat Messenger atau WA. Siapapun yang ada di dalam pertemanan saya, tiap hari akan dapat ucapan selamat dari saya. Karena saya begini, mungkin itulah yang kecil yang bisa saya buat bagi dia, sekalipun saya kenal dia. Tapi Messenger dan WA. Kalau saya punya nomor WA, pasti saya selamat ulang tahun lewat WA. Tapi kalau hanya Messenger, saya akan kirim lewat. Tidak ada yang tahu bahwa saya ada ucap selamat di dia. Hanya saya dengan Tuhan. Nah, ini son, HBD to me. Saya kadang-kadang pikir ini orang, mungkin tidak ada orang yang doa kasih dia, jadi doa sendiri. Dia ucap, tidak ada yang ucap selamat buat dia, jadi ucap selamat sendiri. HBD to me. Tiba-tiba celaka. Ya tuh, habis HBD celaka. Nanti saya tulis NHD. NHD, Nane Hoderita. Sampai mana? Ya, jadi artinya dari bangun tidur, makan, minum, istirahat hingga tidur lagi, semua aktivitas tersebut hampir tidak lepas dari media sosial. Selalu saja dia mengupdate. Ada orang yang bangun langsung foto. Lalu dia kirim di FB. Ini juga pasti ada foto kok kirim.
Dia bangun tidur, tapi dia sudah badak, babai. Ada yang sempat badak, dia ini apa? Edit itu. Lihat pita jerawat semua di pemuka. Ya, toh, kalau ketemu, beta lihat di medsos itu cantik, ganteng. Begitu ketemu, aduh. Dia bilang, kok beda antara maya dan kenyataan. Ya. Tapi habis mau omong Jason enak kata, nanti sabante dia tersinggung. Lanjut. Kristen Metos suka berdoa di media sosial, suka mengunggah status yang diakhiri dengan yang percaya katakan amin. Itu Kristen Metos. Ya. Ada yang pasang di FB salib Tuhan Yesus, lalu yang percaya katakan amin. Kotomuku komentar di bawah, amin, 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 amin. Terakhir kita pun amin, amin medsos juga. Itu namanya Kristen medsos. Lanjut. Pertanyaan sekarang, begitu mudahkah kita untuk percaya? Ya, begitu mudahkah kita mengatakan amin lewat FB, ya, lewat WA, ya. Amin itu satu proses yang panjang. Percaya itu juga tidak lahir begitu saja. Tapi itulah kalau Kristen medsos dia model begitu. Ya, Kristen medsos model begitu. Sebegitu mudahkah kita mendapat kesembuhan? Sebegitu mudahkah kita mendapat keselamatan dari FB, dari WA? Sebegitu mudahkah kita masuk surga? Apakah hanya dengan mengatakan amin saja kita masuk surga? Ya, lanjut. Kepercayaan itu model kepercayaan medsos. Berkatnya ya, berkatnya berkat medsos. Ya, percayanya percaya medsos, berkatnya berkat medsos, sembuhnya sembuh medsos, selamat medsos. Belum cerewet medsos. Ya. Jadi keselamatan yang sifatnya kekal dibikin jadi medsos, keselamatan medsos. Habis ya tiba-tiba dia hapus itu keselamatan habis. Begitu dia pun FB kena hack, keselamatan habis. Kenapa begitu? Karena kita mau ada dalam lingkaran Kristen medsos. Kristen medsos. Lanjut. Ini saya untuk menjawab ini, ya. Ya, kita baca ya 1 Korintus 6 ayat 12. Coba baca. Yang ada Alkitab silahkan katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 12. Yang pakai mic tolong baca. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itu 1 Korintus 6 ayat 12. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Segala sesuatu halal, tapi belum tentu semua itu berguna. Itu pertama. Bapak Ibu lah. Anak-anakku, itu lebih enak. Saudara-saudaraku, waktu Paulus tulis ini,
umat Korintus itu sedang dalam kebebasan. Menganggap bahwa kebebasan itu lebih dari segala. Kenapa? Karena mereka lepas dari tekanan hukum Taurat. Ketika menjadi Kristen, yang mengatur mereka bukan hukum Taurat lagi, ya, tetapi apa yang diajarkan oleh Kristus. Kalau hukum Taurat itu mau mandi, semua hal diatur. Jadi begitu mereka masuk Kristen, lepas dari hukum Taurat, tekanan, mereka merasa bebas. Mereka menganggap bahwa kekristenan memberikan kebebasan kepada mereka untuk bertindak semau gue. Karena itu di dalam bacaan itu kalau baca sesudahnya itu ada percabulan, persinahan dan sebagainya. Ada umat Korintus itu mendewakan kebebasan. Maka itu Paulus bilang, memang segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi ya bukan semuanya berguna. Ya. Medsos itu halal, media sosial itu baik. Tapi belum tentu isi dari media sosial itu semuanya berguna. Semua makanan itu halal. Tapi ada juga makanan yang tidak membawa kesehatan. Ya, tiap hari dia makan baminyak terus lama-lama kolesterol. Bahwa segala sesuatu memang Tuhan sediakan. Yang diciptakan Tuhan ini semuanya baik. Ya, baik. Tapi apakah semua yang diciptakan itu berguna? Tidak. Misalnya apa itu? Apa itu? Ganja. Ganja itu dia hanya ada pada di medis. Tapi kalau dikonsumsi untuk mabuk-mabukan, ya tidak berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ketika media sosial itu menghambakan kita, memperhamba kita, ya sedikit-sedikit medsos, kita sudah diperhamba oleh media sosial. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, ya, ambil saja yang berguna, yang tidak berguna jangan dipakai. Ambil saja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat tidak usah diambil. Tapi kalau kita mau menghalalkan semuanya, akan membahayakan kehidupan kita. Amin. Kalau kita menghalalkan semua di medsos, akan membahayakan masa depanmu, akan membahayakan kehidupanmu, akan membahayakan tubuhmu. Hamil itu tubuh toh. Ici ana suhamil, ya, kotong pulang kuliah di Sugendong, ya, cucu. Dulu kotong satu angkatan, kamana lu bisa kawin kau dulu lu son tahu yang beta hamil, nah begitu. Lu tidak model begitu, kan bakat tuh model begitu. Lu anak subarapa, maksudnya bukan pukul begini, pukul dia ini. Lu anak subarapa? 2, kau 2 sah. Enak aja deh. 2 ini jadi bilang sah. Dia pikir ada enak. Lanjut. Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen harus meninggalkan media sosial, ya. Toh ada hal-hal positif. Ya. Ada hal positif yang ada di dalamnya. Tapi kita harus menyaring, ya, dengan baik. Sekali lagi, menyaring dengan baik, cek and recheck setiap informasi yang masuk. Ya, kami di kalangan pendeta juga kadang share informasi yang sebetulnya tidak benar. Terakhir itu yang mereka share ke saya, sanitizer kok, yang tangan melepuh. Ya, setelah saya teliti di Google, itu persaingan usaha.
persaingan usaha, makanya muncullah menjelekkan ini produk. Nah, Kotong bilang betul, padahal Kotong belum pernah pakai. Bukan hanya belum pernah pakai, belum pernah lihat juga itu hand sanitizer merek begitu. Kan gitu. Segala sesuatu yang harus kita lakukan harusnya ditujukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Jadi pertama-tama kita bermain medsos itu pikiran kita di Tuhan. Ya, apakah ini sesuai tidak? Ya. Connect-nya dengan Tuhan, bukan connect dengan medsos. Ya. Bukan medsos, tapi hatimu connect dengan Tuhan. Pikiranmu connect dengan Tuhan. Dan itu yang akan menolong saudara untuk menjaring setiap informasi yang masuk. Lanjut. Kolose 3 ayat 23 ya. Segala sesuatu yang kamu perbuatlah untuk Tuhan. Mau makan seperti untuk Tuhan. Mau minum begitu. Ini dia makan ke setan. Ada saya pergi pesta itu dia makan, dia ambil nasi di pun banyak, sayur pun banyak, mie sampai tagantong. Iya kan saya ikut dia. Saya tahu, hei Pak, makan ingat kotong yang di belakang. Ini Pak pembagi ini kan tidak bagus ini. Mie nasi sup tumpuk, terus mie tagantong sana tagantong sini, bikin malu-malu saya. Tapi saya tidak pikir malu-malu, dia sudah pikir kotong yang di belakang ini. Beta dalam hati kan beta suka mie. Nah sampai di situ baru mie habis dia kan. Giliran beta mie habis. Nah dia memang suka habis nah kok sampai tagantong. Itu bukan makan untuk Tuhan, makan untuk setan itu. Lanjut. Tidak semua informasi media sosial itu baik. Oleh karena itu kita perlu bijak ya memilahnya. Informasi-informasi yang baik yang kita konsumsi dapat menolong mengisi pengetahuan kita atau tidak. Menambah iman kita atau tidak. Kalau merusak tak usah. Ya. Tapi betul begini bosan pulang bikin kosong. Harus ya. Kalau setuju katakan amin. Indong amin di Facebook, ya, ma di sini son. Lanjut. Kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Itu Paulus bilang begitu. Memang kotong di dunia, tapi tidak boleh serupa dengan dunia. Kita harus serupa dengan Allah. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Tinggal di dunia, tapi cara berpikirmu adalah cara berpikir Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Tinggal di dunia, bergaul di dunia, tapi pergaulannya adalah pergaulan secara Kristiani. Ini ada satu grup yang hanya mencari dosa. Ya, bertanya, kenapa kau hanya mencari? Kalau dia gaul. Kalau yang itu, son gaul. Gaul-gaul terakhir hamil. Gue bilang gaul. Itu yang lupung gaul itu. Foe gaul, indena ame gaul. Gaul-gaul sampai lusuh habis toh. Adik-adik, kalau ini sukembung, masa depanmu habis. Kalau seorang perempuan hamil, dunia menangis. Maksudnya hamil sebelum nikah. Dan sampai nikah habis dusun hamil soal juga ya. Ya. Ada saatnya kamu akan menikah. Ya. Ada saatnya, jadi sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 bilang begitu. Ini belum waktu. Dong sufoe. Apa yang terlalu? Lu kira enak? Susah. Botong su ada anak, jadi kasih tahu susah.
Apa dapat suami STNK. Ada dua jenis suami. Atau dua jenis cowok. Ini laki-laki dong, jangan tersinggung ya. Cowok yang pertama adalah cowok STNK. Begini, dia pergi kredit motor. Kredit habis itu motor BPKB belum kasih. Hanya kasih STNK. STNK itu bukan berarti itu motor dia pemilik. Motor menjadi milik kalau su pegang BPKB. Itu STNK, itu baru surat izin untuk jalan. Menggunakan kendaraan itu. Nah ini laki-laki mulai nyung. Dia bilang itu bet punya. Kawin habis, dealer datang tarik motor. Ya kan hanya STNK yang dia kasih pinjam. Nah, kapan lu kredit habis, baru dia serahkan BPKB. Kalau sudah BPKB, lu bisa jual itu motor. Lu bisa gade itu motor kalau pas uang tidak ada. Tapi kalau hanya STNK, lu keliling dunia juga orang tidak akan beli itu motor. Main perempuan dong hanya suka yang STNK. STNK itu dia punya apa? Surat tanda? Ya? Surat antar kembali. Beta juga tahu ini. Ya. Oke, jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Begitu. Siapa yang tiap pagi baca Alkitab? Atau dia baca duluan medsos? Dulu siapa pun lagu yang itu lagu? Mau makan, ingat kamu. Pernah dengar itu lagu? Itu zamannya saya waktu SMA. Lagunya siapa? Ya? Wama ya? Saya hanya ingat dia pun lagu. Ya. Lanjut. Dalam Alkitab ada banyak contoh pemuda yang menginspirasi kita ya supaya kita hidup di dalam kehendak. Ada Daud, ada Esther, ada Daniel, ada Timotius. Ya. Jadi saya berharap kamu ini adalah generasi-generasi Esther, generasi-generasi Daniel, generasi-generasi Timotius. Kamu harus menjadi generasi-generasi itu. Karena itu program kelompok Esther, kelompok Daud, ya, kelompok Paulus, kelompok Timotius, siapa lagi? Maria, Thomas, dan hayati pengabdian hidup mereka, hayati pilihan hidup mereka. Kalau itu yang terjadi, gereja akan terus ada dan berkembang secara pesat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Karena anak-anak muda yang melanjutkan. Anak-anak muda ini yang melanjutkan. Pemuda sekarang ini katanya apa? Tulang punggung gereja. Ya toh. Tapi kadang dia punggung saya yang kelihatan tulang hilang. Coba panggil dia, hei tolong bantu ini. Dia jalan belakang. Punggungnya kelihatan, tulangnya hilang. Nah itu yang bilang tulang punggung gereja. Harus gabung tulang dan punggung juga kelihatan. Ya, lanjut. Ini generasi jari. Ya, ini muka-muka generasi jari. Ya, generasi jari itu begini. Mengubah hidup cukup dengan ujung jari. Mengelilingi dunia cukup dengan ujung jari. Dulu kami mesin tok tak, orang tidur juga kami tok tak. Tahun 91 sampai 96 saya kuliah di Jogja, itu mesin
97 baru saya pergi sewa komputer ketik di pung CD itu pun panjang besar. Sekarang namanya apa? Flash ya. Dulu CD panjang besar. Ketik tasal, pokoknya lu andalkan son ada mouse. Ya. Saya dapat itu. Terakhir laptop. Ya, laptop. Generasi sekarang adalah generasi jari, ya. Pepatah mulutmu harimau. Pepatah mengatakan mulutmu harimaumu sudah menjadi jarimu harimaumu. Betul kosong. Penderitaan hidup bukan karena salah ucap atau tidak bisa kendalikan lidah, tetapi karena tidak menggunakan jari secara bijaksana. Lanjut. Ada di pung ayat, ya. Ada di pung ayat, ya. Lanjut yang di pung ayat. Di mana yang dibilang gunakanlah lidahmu itu di mana? Yakobus berapa? Coba baca. Coba baca. PR. Ya. Petrus 3 ayat 8. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ini bisa dimodifikasi. Ya, kita modifikasi ya. Seizin Tuhan bukan seizin saya. Kita rubah sedikit ayat ini. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga jarinya terhadap yang jahat dan teks yang menipu. Rubah sedikit sah. Ya. Kan dulu tulis di Alkitab belum ada medsos sah. Sekarang sudah medsos, kita rubah sedikit sah. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga jarinya terhadap yang jahat dan teks yang menipu. Ya. Kalau di atas bilang siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, ya, dan seterusnya. Ya, kita tinggal rubah sedikit, saya pulang ya bikin itu teks itu di rumah ya. Ya, bisa? Tulis di rumah begini, siapa yang mau hidup, mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga jarinya terhadap yang jahat dan teks yang menipu. Terserah mau ayat dari mana, terserah. Ya, mau Kolose yang selanjutnya terserah ya. Tapi bilang pasal 1 ayat 1. Itu juga boleh. Ya. Boleh. Tapi memang kejahatan itu bisa muncul di jari, tapi juga kebaikan bisa muncul di jari. Ya. Karena itu begini, pesan terakhir saya. Menjadikan medsos sebagai media untuk menginjil. Menjadikan medsos untuk mengatakan hal-hal yang injili. Injil itu apa? Kabar baik. Medsos digunakan untuk menyampaikan kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita, kabar yang menyemangati kehidupan orang lain. Ya, itu namanya medsos yang injili. Medsos tidak boleh digunakan untuk memaki. Medsos tidak boleh digunakan untuk melakukan pressure, tekanan terhadap orang lain. Medsos tidak boleh digunakan untuk menjahati, mengancam kehidupan orang lain. Tidak boleh. Medsos harus medsos yang injili. Ada kabar baik, ada kabar sukacita, ada cerita sukacita, cerita gembira, dibagikan lewat medsos. Orang yang membaca akan tambah semangat. Orang yang membaca tambah inspirasi. Orang yang membaca akan menemukan sesuatu yang berbeda dari medsos kita. Jadi kita tidak dilarang menggunakan medsos. Tapi kita harus menggunakan medsos secara benar dan tepat. Medsos yang injili itu. Kita bukan Kristen medsos.
tapi menjadikan medsos sebagai alat untuk melayani, alat untuk melayani orang lain, alat untuk melayani alam ini. Luar biasa. Ini tidak. Dia maki kita di Facebook, dia ancam kita di Facebook. Padahal dia ketemu kita belum tentu sejahat itu. Tidak juga, dia juga takut dia beta, dia omong di Facebook barang. Ada yang foto tali satu, pasang di Facebook. Nah itu menginspirasi laki-laki dong. Laki-laki itu kalau lihat tali satu, saya disubayangkan tali dua, tali tiga, apalagi tanpa tali. Datang gereja juga ada yang tali satu, bayangkan, soalnya ada tali lain leko. Andalkan, dia pun andalan itu, tiap minggu lihat di itu sah. Memang warna beda-beda, dia pun warna beda-beda, cuma dia pun kesukaan tali satu. Ini dalam hati, terlalu betul. Dia kira beta mau terpancing, sonde. Dia kira pendeta na tergoda, sonde. Biasa sa. Cuma liasa, hanya liasa. Kok memang pas lihat dia? Belum lihat dia sepatu. Tok tak sampai baru duduk di muka lain. Dalam hati ini MPO ini. MPO tahu menarik perhatian orang supaya lihat dia pun sepatu dong. Padahal harga juga sama dengan beta punya. Ya pap mes. Ya. Lanjut. So habis kok. Kesimpulan. Media sosial hanyalah sebuah sarana untuk kita mengaktualisasi diri. Ya, maksudnya begini. Jangan hanya pasang resep di Facebook. Ya, ada yang suka bikin kue itu dia pasang dia pun resep dong. Padahal dia sudah tahu bikin kue. Asli. Pasanglah kuenya. Silakan yang mau beli, saya akan mengantar dengan senang hati. Wah, ini dia pasang resep. Nah kau tahu mau bikin apa ini resep? Mau makan ini resep? Ada yang pasang di pun kompor listrik yang oven, yang kue itu. Kue apa, bikin kue itu oven kok. Yang oven listrik. Beta tanya, lu sudah bikin kue belum? Bilang, sama selalu ada oven listrik, masa tahu bikin kue di oven. Sama dengan beta juga, 11-12. Ya. Jadi gunakan media itu sebagai alat pelayanan. Gunakan media itu sebagai alat berbagi cinta kasih. Gunakan media itu untuk mengatakan, gebrakan saya inovatif di dunia ini. Begitu. Ya. Ini dia hanya kasih tunjuk resep. Ada kue yang tidak ada di dunia yang dia buat. Wah itu hebat. Ya tuh Ellen, begitu. Ellen kan biasa bikin kue, tapi saya belum pernah lihat dia muat di Facebook. Ya. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan akan memberkati saudara-saudara dalam menggunakan medsos. Dan saya percaya generasi-generasi ini akan menjadi generasi Esther, generasi Daniel, generasi Timotius, generasi Daud. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya.